أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. إخواني وأخواتي رحمني الله وإياكم, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua, kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau. Dengan keduanya kita memulai kajian kita di malam hari ini, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Kita masih dalam bab tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Al-Muallif rahimahullah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, masuk pada bab ini yang membahas tentang perkara yang mana orang melakukan, apabila orang melakukan seperti yang disebutkan oleh al-muallif, yang dijelaskan oleh muallif dalam bab ini, maka perkataan tersebut bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya yang wajib dan meninggalkan ucapan-ucapan yang disebutkan oleh al-muallif dalam bab ini. Ini merupakan konsekuensi daripada tauhid yang sempurna, yakni menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dia meyakini bahwa nikmat itu datang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini termasuk daripada syirik besar. Akan tetapi jika dia meyakini bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam hatinya ada satu kecenderungan bahwa nikmat ini ada ikut campur perbuatan fulan di dalamnya, kemudian dia ungkapkan dengan lisannya, dengan mengatakan misalnya, kalau bukan karena fulan mungkin tidak terjadi seperti ini. Ini semua terjadi karena kehebatan fulan misalnya, karena kecerdasannya, ini semua terjadi karena cuacanya yang bagus misalnya, maka ucapan ini bisa termasuk daripada syirik kecil yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya, yang mana ahlu tauhid itu harus berhati-hati dalam masalah ini dan menghindarinya, kemudian menisbatkan nikmat ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Nikmat Allah ini umum, karena al-mufradul mudhaf yufidul umum. Ya, isim mufrad yang diidhafahkan kepada kata yang lain ini memberikan faidah umum. Nikmat Allah ini umum. Ya, mencakup semua nikmat. Ya. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Itu semua nikmat Allah. Ya'rifuna nikmat Allah. Mereka mengetahui nikmat Allah. Yani mereka meyakini bahwa segala nikmat yang dia peroleh itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min ni'matin famin Allah. Apapun yang ada pada kalian dari nikmat-nikmat itu semata-mata datang dari Allah. Ya. Jadi dia mengetahui, meyakini bahwa nikmat-nikmat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik mereka mengetahui bahwa sang pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kemudian mereka mengingkarinya dengan menisbatkan nikmat itu kepada makhluk. Dengan menisbatkan nikmat itu kepada makhluk. Seperti yang disebutkan oleh al-muallif di dalam bab ini tentang beberapa penafsiran dari firman Allah, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Berkata Imam Mujahid, huwa qaulur rajuli hadza mali warithuhu an abai. Seperti Al-Mujahid mengatakan, maksud daripada firman Allah ini yang masuk padanya juga adalah ucapan seorang, ini adalah hartaku yang aku warisi dari ayahku. Ya, ucapan seperti ini dengan menisbatkan harta ini adalah warisan dari orang tuanya, ini termasuk daripada pengingkaran terhadap nikmat Allah, dan ini termasuk daripada syirik kecil jika dia meyakini bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ucapannya tadi sehingga dia terjatuh pada syirik kecil karena menisbatkan nikmat ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus belajar terbiasa untuk menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tidak hanya sekedar dalam ucapan, tapi betul-betul kita terapkan dalam hati. Ketika kita diberikan nikmat, kita biasanya sering mengucapkan alhamdulillah. Lisan kita spontan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ini karena fulan misalnya. Ya, karena kita udah terbiasa. Alhamdulillah, ini termasuk juga kebaikan ya dari seorang muslim, sehingga biasanya ketika dia mendapatkan nikmat spontanitas dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi terkadang ucapan ini hanya sekedar rutinitas dan belum sampai kepada hatinya. Karena setelah itu terkadang dia mengucapkan ucapan kesyirikan. Ya. Alhamdulillah. Ini karena tadi saya berhasil membelokkan motor saya misalnya karena selamat ya. Alhamdulillah. Ya. Sedikit saja saya enggak terlambat misalnya, saya bisa celaka misalnya. Sedikit saja saya lalai, saya bisa celaka. Nah,
Maka biasakan kita mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwasanya nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain dia mengucapkan alhamdulillah misalnya, maka hendaknya betul-betul kalimat ini lahir dari hatinya, tidak hanya sekedar rutinitas lisannya. Kemudian dia mengatakan, ya, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah karena nikmatnya ya kebaikan bisa sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah tuntun saya untuk menggerakkan motor ini sehingga saya dengan izin Allah bisa selamat. Ya. Nah, jadi kalau kita terbiasa untuk menisbatkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan memudahkan kita untuk menisbatkan segala nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terlindung dari ucapan-ucapan yang bisa menggelincirkan kita pada perkataan-perkataan yang itu terlarang karena bagian daripada syirik, tapi kita tidak menyadarinya. Ya, kita tidak menyadarinya. Ya. Nah, terkadang kita mengucapkan seperti itu tanpa kita sadari. Ya. Ada orang yang menolong kita ucapkan alhamdulillah. Ini biasanya rutinitas ya, lisan kita mengucapkan seperti itu, tapi terkadang kemudian mengucapkan, ya ini kalau bukan karena Anda mungkin nggak seperti ini. Ya, hampir saja. Terima kasih. Kalau bukan karena Anda mungkin tidak seperti ini. Kalau bukan karena Anda, ya, maka ucapan seperti ini menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita rubah ucapannya, ya, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, dengan izinnya antum ya didatangkan kepada saya supaya Allah menolong saya dengan antum misalnya. Maka saya berterima kasih kepada antum. Ya. Nah, sehingga kita nisbatkan nikmat ini kepada Allah. Dan apa bagian daripada manusia karena sudah menolong kita? Bagiannya adalah ucapan terima kasih saja. Kemudian kalau Anda mau memberikan balasan, maka gak masalah atas kebaikannya tadi. Ya, itu bagian makhluk. Ya, kita mengucapkan terima kasih, syukran, ya, sudah membantu. Nah, ini bagian makhluk. Ya, syukran sudah membantu dengan izin Allah misalnya. Ya, ini bagian makhluk. Cukup terima kasih. Kemudian apa? Kemudian kalau Anda mau memberikan mukafaah, ya, atas kebaikannya, itu saja bagian mereka. Tapi menisbatkan nikmat ini kepada mereka itu tidak boleh. Ya, ini bukan dari mereka. Nah, jadi kita berusaha untuk membiasakan menisbatkan segala nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, berkata Mujahid tadi, ya'rifuna nikmatallah thumma yunkiruna, mereka mengetahui nikmat Allah tapi kemudian mereka mengingkarinya, dan mengingkari nikmat Allah bagian daripada kesyirikan. Ya. Nah, yaitu seperti perkataan seorang, ini hartaku yang saya warisi dari nenek moyangku. Atau perkataan, ini hartaku karena kerja kerasku misalnya. Ini karena kerja keras saya sehingga saya dapatkan harta ini. Ini juga tidak boleh. Ini termasuk dari ucapan kesyirikan. Ya. Kalau dia meyakini bahwa harta itu semata-mata datang karena kerja kerasnya saja, ya, maka ini termasuk syirik besar. Tapi kalau dia meyakini bahwa kerja kerasnya adalah sebab dia mendapatkan harta tadi, maka ucapan dia ini adalah hartaku karena kerja kerasku, ini termasuk dari syirik kecil. Ya. Naam. Hadza min fadli Rabbi misalnya, ya. Hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia Allah semata. Ya, kalau bukan karena Allah saya nggak bisa apa-apa. Kerja kerasku kalau bukan karena ya Allah telah mengizinkan saya untuk mendapatkan rezeki ini, maka kerja keras juga nggak ada artinya sama sekali. Naam. Jadi kita biasakan berusaha untuk menisbatkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, agar kita terbiasa, lisan kita terbiasa dan hati kita juga terjaga. Ya. Dan kita harus mulai dari hati.
Karena hatilah yang menyuruh lisan ini untuk mengucapkan sesuatu. Jadi kalau di hatinya ada sesuatu, ya, yakni kecondongan, walaupun itu sedikit, untuk menisbatkan nikmat ini kepada selain Allah, maka terkadang lisan ini akan mengucapkan ucapan-ucapan yang salah seperti tadi. Ya, nah, kalau bukan karena fulan, ya, karena tadi di hatinya ada kecondongan walaupun sedikit bahwa fulan inilah, ya, yang dia juga punya peran atas apa? Kedatangan nikmat Allah ini misalnya. Ya, kemudian kecondongan itu membuat dia mengucapkan, kalau bukan karena antum, ya, kalau bukan karena waktu yang tepat misalnya, kalau bukan karena cuaca yang bagus misalnya, ya, akhirnya ini menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perkara yang daqiq, ya, perkara yang sangat yang sangat rinci, ya, dalam masalah ini, dan betul-betul harus berhati-hati. Wa qala Aun bin Abdullah, berkata Aun bin Abdullah, yaquluna laula fulan lam yakun kadza. Ini maksud daripada ayat ini seperti ucapan seorang, kalau bukan karena fulan enggak akan seperti ini. Ya. Ya'rifuna nikmat Allah, mereka mengetahui nikmat Allah. Yakni nikmat ini itu karena Allah semata yang menakdirkannya. Kemudian, ya, karena di dalam hatinya tadi ada kecenderungan bahwa fulan punya andil dalam hal ini, sehingga lisannya mengucapkan ini kalau bukan karena fulan enggak seperti ini. Padahal dia yakin dalam hatinya kalau nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini daqiq, ini sangat rinci, sangat dalam, ya, sehingga kita harus perhatian. Yakni ya'rifuna nikmat Allah, mereka mengetahui nikmat Allah, bahwa ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di dalam hatinya itu ada sedikit kecenderungan bahwa fulan ini punya peran dalam hal ini, ya, maka dia mengucapkan ucapan tadi. Lisannya itu digerakkan oleh hatinya untuk mengucapkan tadi. Tapi orang yang bertauhid, yang semata-mata mengakui bahwa nikmat ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, manusia sama sekali tidak ada tidak ada ikut campur di dalamnya, ya. Mereka hanya dijadikan sebagai alat saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia mengucapkan ucapan yang benar. Hatinya akan menuntun dia untuk mengucapkan ucapan yang benar. Nah, bisa dengan mengatakan tadi, berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun harus menyebutkan makhluk, maka dia akan menggunakan kata kemudian. Ya. Kata kemudian ini menunjukkan bahwasanya kemudian Allah lah yang membuat Anda bisa melakukan ini. Sama sekali Anda itu tidak bisa ikut campur dalam hal ini, tapi Allah lah yang menjadikan Anda, ya, menjadi perantara akan datangnya nikmat Allah. Ya. Jadi peran manusia itu sebagai apa? Peran manusia itu hanya sebagai alat saja. Ya, sebagai alat saja. Allah menjadikannya sebagai alat. Maka tidak boleh kita nisbatkan bahwa manusia itu punya peran dengan kedatangan nikmat ini kepadanya. Ya. Dalam artian dia ikut campur, punya andil sehingga nikmat ini datang kepadanya. Tidak, karena dia itu hanya sebagai alat saja. Ya, ini kalau Allah mau menjadikan dia sebagai alat, maka Allah, ya, menjadikannya sebagai alat. Tapi kalau Allah SWT tidak menjadikannya sebagai alat, walaupun dia berusaha, dia nggak bisa apa-apa. Makanya Nabi SAW, beliau bersabda, innama ana qasim wallahu yu'ti. Ya. Nah, saya ini hanya membagi, dan yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini Allah yang memberi, kemudian Allah menjadikan saya sebagai alat untuk membagi nikmat Allah tadi kepada manusia. Ya. Nah, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Ya, wallahu yu'ti, dan Allah yang memberi. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dan yang lainnya. Jadi Nabi SAW memposisikan dirinya sebagai diri beliau sebagai alat. Ya. Nah. Baik. Jadi kita memposisikan manusia di dalam hal nikmat ini hanya sebagai alat. Ya, hanya sebagai alat saja. Ya, yang dengannya Allah ingin menyampaikan nikmatnya kepada kita. Maka hak manusia hanya sekedar apa? Rasa syukur. Itu pun kita melakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ya, la yashkurullah man la yashkurin nas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bersyukur kepada Allah dengan sempurna orang yang tidak berterima kasih kepada manusia atas kebaikannya. Ya. Nah, maka kita mengucapkan terima kasih kepadanya, dan kalaupun kita ingin berbuat baik kepadanya dengan memberikan mukafa'ah misalnya, maka itu juga dibolehkan oleh syariat, karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa membalas dengan yang lebih baik atau membalas dengan kebaikan juga. Ya. Nah, kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan perkataan Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa qala Abul Abbas ba'da hadits Zaid bin Khalid alladhi fihi anna Allah Ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Al-hadits waqad taqaddama. Kemudian beliau mengatakan wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Qala ba'du salaf huwa qawlihim kanat ar-rihu tayyibah wal mallahu hadhiqan wa nahwi dhalika mimma huwa jarin ala alsinatin katsir. Berkata Abul Abbas, yakni Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah, setelah menjelaskan hadis Zaid bin Khalid. Ya. Hadis Zaid bin Khalid itu sudah berlalu, sudah kita bahas sebelumnya di dalam bab al-istisqa bil anwa, ya. Meminta hujan dengan bintang atau kepada bintang, ya. Di mana di dalam hadis Zaid ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari setelah sholat subuh di Hudaybiyah, ya, dan tadi malam baru turun hujan, maka beliau setelah selesai sholat menghadap kepada jamaah, kepada para sahabatnya, dan beliau mengatakan, atadruna madza qala rabbukum, ya, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka para Rasul menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ini umatku ada yang beriman kepadaku dan ada yang menjadi kafir, yakni kufur nikmat maksudnya. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan, ya, telah turun hujan kepada kita semata-mata karena karunia Allah dan rahmatnya, ya, alhamdulillah berkat rahmat Allah dan karunia-Nya turun hujan kepada kita, fahuwa fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka orang tersebut beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang.
Yani dia mengingkari bahwa bintang itulah yang menyebabkan hujan itu turun. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Tapi kalau dia mengucapkan, wah tadi malam turun hujan karena sudah muncul bintang ini, ya, karena bintang ini muncul makanya turun hujan. Kalau nggak muncul nggak akan turun hujan. Sementara hatinya tetap meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ucapan seperti ini termasuk daripada kufur nikmat, ya, bukan kufur besar ya, tapi ini kufur nikmat. Ya, ini termasuk bagian daripada kufur, termasuk bagian daripada kufur, ya. Nah, setelah membawakan hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, ya, wa hadza katsirun fil kitab was sunnah, dan yang seperti ini banyak di dalam kitab, ini dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah, yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi, yang mana Allah itu mencela orang yang menisbatkan, menyandarkan nikmat-nikmatnya itu kepada selainnya. Ya, yang semacam ini banyak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang-orang yang menisbatkan nikmat ini, nikmat-nikmat Allah kepada selainnya dengan ucapan-ucapan mereka. Dengan dikatakan bahwa dia telah berbuat syirik atau telah berbuat kafir. Yakni syiriknya syirik kecil, kafirnya kafir kecil, kufurnya kufur asghar, ya. Yani syirkun duna syirkin wa kufrun duna kufrin. Ya, syirik tapi bukan syirik besar, di bawah syirik besar. Kufur tapi di bawah kufur besar. Ya. Dan ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Walaupun itu namanya kufur kecil, syirik kecil, ini termasuk dosa besar. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau berbicara tentang masalah sumpah, ya, beliau mengatakan la an ahlifa, ya, billahi kadiban khairun atau ahabbu ilayya an ahlifa bi ghairihi sidqan atau kama qala Abdullah. Saya bersumpah dengan nama Allah tapi dalam sesuatu yang bohong, itu jauh lebih saya sukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah walaupun dalam hal yang benar. Bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sesuatu yang bohong itu dosa besar. Ya. Demi Allah, saya tadi sudah melakukan ini misalnya, padahal dia belum melakukan. Ya, dia bersumpah dengan nama Allah tapi dalam sesuatu yang dia tidak melakukannya. Jadi dia berbohong tapi bersumpah dengan nama Allah. Ini dosa besar. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu jauh lebih saya sukai daripada saya bersumpah dengan nama selain Allah tapi walaupun saya benar. Ya. Karena mungkin misalnya dia sudah bersumpah dengan Allah ternyata nggak diyakini. Sebagian orang, ya, kalau kita menyebutkan nama Allah, maka orang itu nggak terlalu percaya. Demi Allah saya sudah melakukannya. Orang nggak terlalu percaya. Karena mungkin sudah sering orang itu bersumpah dengan nama Allah akhirnya, tapi ternyata nggak jadi kenyataan, ya. Dan biasanya orang-orang awam itu lebih takut kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian misalnya, ya, misalnya ini hanya mempermisalkan saja, ya, demi Syekh Fulan saya sudah melakukannya, demi Wali Fulan saya sudah melakukannya. Karena menurutnya kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah dan dia bohong akan langsung terkena musibah, sehingga dia bersumpah dengan nama selain Allah walaupun benar, walaupun dalam hal kebenaran. Maka ini jauh lebih dibenci oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, daripada bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Ya, yakni bukan berarti beliau menyukai untuk melakukannya, tapi maksudnya karena dosa yang pertama
walaupun itu termasuk dosa besar, itu jauh lebih ringan keadaannya daripada dosa yang kedua, karena dua-duanya sama-sama dosa. Tapi yang pertama, walaupun dikatakan dosa besar, bersumpah dengan Allah dalam perkara yang bohong itu dosa besar, tapi itu jauh lebih ringan di bawah dosa yang kedua, bersumpah dengan nama selain Allah walaupun dalam hal kebenaran. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun itu termasuk syirik kecil, bersumpah dengan nama selain Allah ini termasuk syirik kecil, ya. Walaupun itu namanya syirik kecil, tapi dosanya jauh lebih besar daripada dosa besar. Maka kita harus berhati-hati dalam masalah ini, dalam hal ucapan. Ya, kata Syekhul Islam, wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bih. Dan yang seperti ini banyak di dalam kitab dan sunnah, yaitu Allah mencela orang-orang yang menisbatkan atau menyandarkan nikmat ini kepada nikmat-nikmatnya kepada selainnya, kemudian dia menyekutukan Allah dengannya. Qala ba'dus salaf, sebagian para salaf menafsirkan ayat Allah tadi, firman Allah, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkiruna. Sebagian para salaf menafsirkan huwa ka qaulihim kanatir rihu thayyibah wal mallahu hadhiqan. Ini seperti ucapan mereka orang-orang dahulu. Mereka mengucapkan kanatir rihu thayyibah. Ini karena apa? Anginnya bagus. Wal mallahu hadhiqan, dan nahkodanya cerdas, pinter. Dan wa nahwi dzalika mimma huwa jadin ala alsinati katsir, dan yang semisalnya, ya, yang biasa terjadi pada lisan-lisan kebanyakan manusia. Secara tidak sadar mereka mengucapkan, ya, dengan lisannya ucapan-ucapannya itu termasuk daripada kesyirikan, walaupun itu syirik kecil. Al-ma'na al-ijmali lil athar, makna global athar ini yaitu ucapan para salaf, ya. Ka qaulihim kanat rihu thayyibah wal mallahu hadhiqan anna as-sufuna idza jarayna bi rihin thayyibah bi amrillah jaryan hasanan nasabu dzalika ila thayyib ar-rih wa hadqi qa'id as-safinah. Bahwasanya kalau kapal-kapal itu berjalan dengan angin yang bagus atas perintah Allah, ya, sehingga kapal ini berjalan dengan baik karena angin, ya, hembusan angin yang bagus dengan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap terhadap angin tadi. Nasabu ila tibri, mereka menisbatkan berjalannya kapal ini kepada apa? Kepada bagusnya cuaca, kepada bagusnya angin, dengan mengatakan wah anginnya bagus, makanya kapalnya juga berjalannya bagus, ya. Walaupun mungkin di awal dia mengucapkan karena sudah menjadi kebiasaannya lisan, alhamdulillah nih, ya, kita jalannya bagus, ya, karena cuacanya bagus, ya. Nah, ya, maka kita mengucapkan subhanalladzi sakhkhara hadzal rih misalnya. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan angin ini supaya dia berjalan dengan baik, ya. Dengan nikmat ini Allah menjadikan kapal ini berjalan dengan bagus, dengan baik pula. Ya. Ini menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu mengatakan kapal kita berjalan bagus karena angin bertiup dengan bagus. Kemudian karena pintarnya nahkoda. Ya. Kita naik bus misalnya, naik bus kemudian hampir terjadi kecelakaan, kemudian sigapnya, ya, supirnya bisa selamat.
Kemudian orang-orang mengatakan, wah supirnya hebat nih, sehingga kita selamat. Ya, mungkin ucapan seperti ini kelihatannya biasa. Ya. Tapi ucapan-ucapan seperti ini hendaknya tidak dibiasakan. Karena ditakutkan nanti di dalam hati kita ada kecenderungan bahwa nikmat ini ada sangkut pautnya atau ada apa? yakni karena kehebatan daripada supir tadi, ya, ikut berperan dalam datangnya nikmat ini pada kita. Tapi kita mengatakan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati supir ini supaya bisa apa? Menyingkirkan atau misalnya mengubah arah sehingga selamat. Ya. Kemudian kita ucapkan jazakumullah khair Pak Supir. Semoga Allah membalas Anda dengan baik Pak Supir. Ya, dengan nikmatnya Allah menjadikan Anda sigap. Nah, ya. Begitu. Dengan menisbatkan nikmat ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Hukum orang yang melakukan seperti ini itu ditafsil. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan in kana al-mutakallimu bidzalika lam yaqsid an ar-riha wal mallaha wa nahwa dzalika huwa al-fa'il lidzalika min duni khalqi Allah wa amrihi wa inma arada nisbataha ila as-sabab faqat fa hadha syirkun asghar. Bahwasanya orang yang mengucapkan hal tersebut, ya tadi, wah ini kan karena angin yang bagus, karena pinternya nahkoda kapal ini sehingga kita berjalan dengan selamat misalnya. Atau mungkin dengan sombongnya kaptennya mengatakan, ya Anda nggak usah khawatir para penumpang sekalian karena Anda dinahkodai oleh nahkoda yang hebat misalnya. Ini nau' minat takabbur yang menisbatkan nikmat ini pada dirinya. Ya. Nah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, ini ucapan-ucapan yang harus dihindari. Jika yang mengucapkan ucapan tadi dia tidak bermaksud, ya, bahwa angin itulah atau nahkoda itulah yang menjadikan dia selamat, ya, bahwa dialah pelaku yang menjadikan dia selamat, ya, bukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak bermaksud seperti itu dengan ucapannya. Tapi maksudnya adalah bahwa rih inilah, ya, angin inilah atau nahkoda inilah yang menjadi sebab dia itu mendapatkan nikmat tadi, maka ucapannya tadi termasuk daripada syirik kecil, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, kalau dia mengucapkan tadi ini karena hebatnya nahkoda, dan dia tidak bermaksud bahwa nahkoda inilah yang punya kekuatan, ya, untuk menyelamatkan manusia atau mengamankan manusia, tidak. Tapi dia tetap yakin bahwa yang menyelamatkan dia adalah Allah. Cuma nahkoda ini yang dijadikan sebagai sebab. Kemudian dia utarakan dengan ucapan seperti ini, ucapan yang mengandung apa? Penisbatan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk daripada syirik kecil. Ya, li'annahu adhafa an-ni'mah ila ghairillah. Kenapa syirik kecil? Karena dia menisbatkan nikmat ini kepada selain Allah. Wal wajibu idhafatuha ila Allah. Yang wajib dia adalah menisbatkannya kepada Allah. Alhamdulillah, ya, berkat karunia Allah dan rahmatnya, Allah menjadikan nahkoda kita itu bisa menguasai kapal ini dengan baik misalnya. Ya, Pak nahkoda, alhamdulillah, ya, dengan izin Allah, Allah jadikan antum bisa mengendarai atau mengemudikan dengan baik. Jazakallah khairan. Saya berterima kasih kepada Anda atas kebaikan, ya, atas apa yang Anda lakukan tadi. Maka enggak apa-apa. Ya. Karena dia tidak menisbatkan nikmat ini kepada nahkoda. Dia menisbatkan kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berkat rahmat dan karunia-Nya, Allah jadikan antum bisa menguasai dengan baik, bisa mengemudi dengan baik. Jazakallah khairan. Insyaallah sang nahkoda juga tidak marah, ya, ketika kita mengucapkan seperti itu, karena kita tetap berterima kasih kepadanya. Terlebih kalau dia adalah orang yang bertauhid, orang yang mengerti. Ya. Naam. Ketika kita berhasil dalam suatu proyek misalnya,
ya kita ucapkan alhamdulillah. Antum berhasil mengajar dengan baik, orang-orang jadi faham, antum mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menolong saya bisa ya mengajar dengan baik. Ya, dia menisbatkan nikmat ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana yaqsidu an hadhihi al-ashya taf'alu dhalika min dunillah fa hadha syirkun akbar. Tapi kalau dia memaksudkan dengan ucapannya bahwa perkara-perkara ini yang menjadikan, yang berbuat atas nikmat ini dan bukan Allah, maka ini syirik besar. Ya. Dia meyakini bahwa angin inilah yang menjadikan kapal ini berjalan dengan baik. Allah tidak ada sangkut pautnya di dalamnya. Ya, maka ini syirik besar. Dan yang pertama, wal awwalu huwa alladhi yajri ala alsinatin katsirin minal muslimin fayajibu al-hadharu min. Dan yang pertama tadi yaitu menisbatkan nikmat ini kepada selain Allah ya dengan lisannya, itu yang banyak terjadi dan keluar dari lisan-lisan kaum muslimin, sehingga wajib berhati-hati dalam hal ini. Ya, kita harus berhati-hati dalam ucapan kita. Naam. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, yang kadang ketika kita tersadar, ketika kita ngaji seperti ini mungkin kita bisa hati-hati, tapi setelah lama bisa jadi kita lalai kalau bukan karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menuntut kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, memohon kepada Allah penjagaannya dalam ucapan kita, perbuatan kita, sehingga apa yang keluar dari lisan kita itu semata-mata perkara yang ma'ruf, perkara yang mendatangkan kebaikan, ya, dilindungi dari Allah SWT dari ucapan-ucapan yang salah. Nah, karena ini termasuk daripada ucapan-ucapan yang apa? Mengurangi, konsekuensi itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib. Ya, dan meninggalkannya merupakan tuntutan daripada tauhid yang sempurna. Ya, di sana ada buku yang menjelaskan tentang alfaz, ya, lafaz-lafaz yang wajib kita hindari. Ya. Nah, yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Nah, kalau tidak salah al-alfaz allati yajibul hadharu minha, ya. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini perlu juga kita membacanya, ya. Bisa mungkin di-download, ya. Nah, agar kita bisa berhati-hati karena ucapan-ucapan ini sebagiannya maksiat kecil, sebagiannya syirik, sebagiannya juga apa? Syirik besar. Ya. Nah, ini saja yang bisa kita bahas malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, ya, untuk memahamkan kepada kita agamanya, ya, tauhid ini, dan mewafatkan kita semua di atas tauhid yang benar, di atas sunnah, di atas Islam yang hak ini, dan senantiasa menjaga kita dari segala keburukan, ya, baik dalam ucapan kita, perbuatan kita, dan segala perbuatan yang buruk, ya, yang datang dari kita maupun dari orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.